Saya menyatakan tegas, hakul yakin bahwa mereka bukan dzurriyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya persoalan fitnah nasab ini harus segera kita akhiri sampai di sini, saudara. Nggak usah lagi kita ribut-ribut soal nasab. Yang mau ngakuin silakan, nggak mau ngakuin nggak apa-apa, saudara. Nah, nanti kan ada pengadilan Allah di akhirat. Saya menyatakan tegas, hakul yakin bahwa mereka bukan dzurriyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya persoalan fitnah nasab ini harus segera kita akhiri sampai di sini, saudara. Nggak usah lagi kita ribut-ribut soal nasab. Yang mau ngakuin silakan, nggak mau ngakuin nggak apa-apa, saudara. Nah, nanti kan ada pengadilan Allah di akhirat. Nah, nanti kita lihat saja siapa yang disambut oleh Nabi dan siapa yang nggak disambut oleh Nabi. Saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak disambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini penebar fitnah, ada ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab loh? Jawab kalau ilmiah, Pak. Kalau orang membahas nasab harus dia dulu mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab. Bukan kaidah ahli nasab dirubah dengan pendapat. Saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Habib yakin, hakul yakin bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngumpulin gak kurang dari 140 kitab dari Mbak Alawi. Ini ulama serentak nyatakan nyambung. Berarti bagi mereka, di mata mereka menurut standar syariat, menurut standar ilmu nasab udah gak ada masalah. Yang masalah cuma menurut standar Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Cuma menurut standar dia doang. Siapa yang butuh pengakuan lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya menanggapi polemik tentang Ba'alawi ini. Maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Apalagi sudah didukung oleh kajian kitab ansab dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang membidakan dari DNA itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Saya menyatakan tegas, hakul yakin bahwa mereka bukan dzurriyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Summa fitnatus syarr takhana min tahti qadam rajul min ahli baiti yajamu annahu minni wa laysa minni wa inna ma'awliya'il muttaqun." Ini pas sekali bahwa di saat-saat ini kita banyak mendengarkan fitnah-fitnah syarah. Yang syarahnya adalah timbul dari delamaan atau kaki seorang lagi yang mengaku ahlul baitnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya mereka ini bukan dzurriyyah kanjeng Nabi atau ahlul bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka itu menyatakan kasih Allah dan sebagainya. Kasih Allah itu cirinya bukan begitu. Innama awliya'il muttaqun. Maka kasih Allah itu adalah takwa. Takut pada Allah. Ciri-ciri mereka tidak takut pada Allah. Maka dengan pernyataan tadi sudah jelas, aku yakin anda yakin mereka bukan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu ala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pada saat ini saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak disambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hakul yakin bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan
Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah Zahra dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun teman-teman, kita tetap mengedepankan amal soleh, keimanannya kuat, dan tetap menjalin komunikasi serta ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara saya, keponakan-keponakan saya. Kita saling mencintai, saling menghormati sebagai sesama muslim dengan atas nama rakyat Indonesia. Dan saya kira isyarah ini telah jauh disyaratkan oleh para pendiri bangsa kita. Maka bangsa kita mengatakan kerakyatan yang dipimpin. Jadi rakyat semuanya, kita rakyat Indonesia yang sama-sama berhak untuk tempat tinggal di Indonesia dengan menjalin kerjasama, ukhuwah, kerukunan bersama-sama, saling menghargai, saling mencintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga masuk dalam jajaran struktur pengurus NU wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keyakinan saya terhadap Habib yang sampai hari ini masih ramai dipersoalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Habib yakin, hakul yakin, bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan saya bukan tanpa alasan. Alasan saya melihat dari sudut pandang akhlak, bukan dari nasab, karena saya bukan ahli nasab. Saya melihat para oknum-oknum Habib ini akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak melakukan kebohongan-kebohongan, pemalsuan-pemalsuan. Bahkan ketika salah pun para oknum Habib ini tidak pernah mau menyadari kalau dirinya adalah salah. Contoh, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan sejarah Jatman, ini kan jelas sudah benar, jelas salah. Tetapi justru Habib yang melakukan pembelokan sejarah NU dan Jatman tidak merasa bersalah. Bahkan di setiap pidatonya selalu menyampaikan, berteriak-teriak, kita jangan mau dipecah belah, kita jangan mau diadu domba. Padahal pengadu dombanya adalah orang yang melakukan pembelokan sejarah NU dan pembelokan sejarah Jatman, juga sejarah bangsa ini. Ini saya semakin yakin karena para oknum Habib ini termasuk raja tega memalsu, tega melakukan suatu kebohongan dan tidak merasa bersalah, juga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan permintaan maaf. Saya kira itu alasan-alasan saya kenapa saya semakin yakin, hakul yakin kalau Habib bukan dzurriyyah Rasul. Salah satunya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pembahasan nasab sebenarnya sudah selesai, bahwa para Habib klan Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Ceng Ami dengan hakul yakin bahwa Habai bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai aspek pandangan dari ilmu kitab, ilmu tes DNA, dan ilmu sejarah. Kitab berawal dari abad 45678, tidak tercatat bahwa Ubaidillah atau Bapak Habai Ba'lawi itu tidak tercatat di dalam kitab abad 45678.
78. Maka dari itu saya tidak percaya bahwa habaib adalah duriah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Setibi, Kampung Ratu Mandala, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di wilayah 6 Jampang Kulon. Selama 2 tahun ini saya mengikuti dan selalu banyak mempelajari sama teman-teman, dan akhirnya hasil kesimpulan ini saya meyakini seyakin-yakinnya kaum Ba'alawi itu bukan keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.